khususan kepada Bapak Ibu yang sudah selalu berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi ini ya Allah. Berikanlah kepada mereka limpahan kesehatan serta rizki yang halal dan berkah ya Allah. Tetapkanlah iman Islam mereka ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam beribadah serta berikanlah pahala yang berlipat ganda atas harta yang telah mereka keluarkan dalam jalan kebaikan ya Allah. Serta jadikanlah keluarga mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Jadikanlah anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah, mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bermajelis di tempat yang paling Allah cintai, di tempat yang baik, yaitu masjid, majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang telah kita awali tadi dengan berbuka puasa bersama, puasa Senin dan Kamis, dan apalagi ini merupakan bulan yang suci, yaitu bulan Rajab, termasuk di antara Arba'atun Hurum, 4 bulan yang suci yang dimuliakan, salah satu mutawaliyah, 3 bulan yang berurut beriring, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan di bulan yang suci, bulan haram, beliau sangat suka sekali mengisi dengan puasa. Maka kemudian salah satu yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu di dalam mengisi Arba'atun Hurum, 4 bulan yang suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, salah satu di antara amalannya adalah puasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang bermaksiat di 4 bulan yang suci tadi, maka dosa dan siksanya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Pun juga siapa yang mengisi dengan ketaatan, amal soleh atau ibadah, maka pahalanya pun juga ditambah Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di majelis ilmu pada malam hari ini, sholatnya kita, sedekahnya kita, puasanya kita dan sebagainya, maka pahala dan balasan kebaikannya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini saya melihat data di mana banyak sekali anak muda yang belia. Tahu muda belia ya? Saya ini masih muda. Ya, Pak Agung ini masih muda. Tapi bukan belia ya. Muda belia itu ya antum nih. Teman-teman santri ini muda-muda belia. Ya. Nah, di data tersebut disampaikan saat ini atau akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini banyak sekali anak-anak muda belia yang meminta keringanan atau dispensasi untuk bisa nikah muda. Sebabnya apa? Apakah karena pengen mengikuti sunnah, ataukah selak kebelet pengen nikah, akhirnya tidak tahan ya, terus akhirnya minta keringanan untuk nikah muda, atau orang tuanya memang kepingin, atau bagaimana? Ternyata dari data yang disuguhkan dari mereka para pemuda belia minta keringanan untuk nikah muda atau nikah dini disebabkan karena hamil di luar nikah. Tuh, sampai kaget kan, bersin ya. Hamil di luar nikah. Jadi muda-mudi mereka bucin ya, pacaran, mereka bucin, terus akhirnya sampai mereka berzina, sampai kemudian si ceweknya ini hamil, dan hamil di luar nikah. Akhirnya karena ini hamil di luar nikah, ya mereka kemarin yang di salah satu yang di-share kepada kami, perempuan usia 12 tahun Pak, hamil di luar nikah. Padahal syaratnya nikah usia di atas 17 tahun kan, 20-an. Lah mau bagaimana lagi, 12 tahun sudah hamil. Siapa yang menghamili? Ya pacarnya lah. Kemudian di Solo kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang masih mengenakan seragamnya, dia gantung diri. Ketika kemudian dibawalah ke rumah sakit untuk diperiksa, ternyata di dalam perutnya ada janinnya. Berarti dia hamil. Ya. Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak dari mereka minta keringanan untuk bisa nikah dini. Ternyata sebabnya adalah, dan kebanyakannya mereka sudah melakukan perzinaan dan mereka hamil di luar nikah. Berawal dari apa? Berawal dari tidak bisa terjaganya pergaulan antar lawan jenis laki-laki dan perempuan. Sebabnya karena mereka mendekati api, padahal sudah tegas disampaikan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Bukan kemudian ada orang yang nggak boleh kan deketin, wah kalau kita ngelakuin malah enggak apa, oh enggak gitu. Segala sesuatu yang berpotensi bisa mengarahkan pada perbuatan zina, maka dalam Islam itu diharamkan dan ditutup rapat-rapat celahnya. Fal ainani, ya kemarin mata, zinanya mata itu apa? Melihat hal-hal yang diharamkan. Makanya kemudian diperintahkan kemarin di surah An-Nur ayat 30, surah An-Nur ayat 31, surah An-Nur ayat 30-nya Allah perintahkan pada laki-laki yang beriman untuk apa? Nundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.
Di ayat ke-31-nya diperintahkan kepada wanita beriman, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Dan ternyata perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka al-fammu wal farju, dosanya mulut dan dosa kemaluan. Para wanita luar biasa, surga punya banyak pintu. Dan wanita yang memiliki keempat sifat atau wanita yang memiliki keempat amalan, salatu khamsa, somat syaraha, ta'az zaujah, wa hafidhat farjaha. Satu, salat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadan dia kerjakan, taat sama suami yang baik-baik, terhadap perintah yang baik-baik. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluannya. Maka dari 8 pintu surga akan memanggilnya dan dia akan bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang dia suka. Salah satunya apa? Wa hafidhat farjaha, mampu menjaga kemaluan. Oke. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sudah pesankan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Kalau kamu sudah pengen nikah dan sudah mampu nikah, maka segera nikah. Kalau secara finansial belum mampu, orang tua bisa membantu, support. Yang penting anaknya selamat dari yang namanya pacaran, yang penting anaknya selamat dari yang namanya perzinaan. Nikah. Kalau orang-orang tua dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua kita dulu lulus SD nikah ya Pak. Makanya bisa sampai punya anak 10, bisa punya anak 12 loh, mereka lulus SD wis nikah. Wah, akhirnya anaknya banyak, luar biasa. Nah, sekarang pernikahan ini usianya dinaikkan, ada plus minusnya. Plusnya, mereka akan bisa menikah di saat mereka sudah mampu mandiri. Ketika usia pernikahannya, batas bawahnya usia pernikahan dinaikkan, maka mereka nikah. Plusnya ini ya, plusnya mereka sudah menikah dalam kondisi yang mandiri. Mereka sudah kerja lah minimal. Tapi minusnya ya tadi Pak, di era yang sekarang ini luar biasa ya Allah. Wong wedok gak ono sing elek, Pak. Sekarang perempuan-perempuan itu pinter dandan, Pak. Dan luar biasa kalau kita sudah keluar, betapa banyak model macam pakaian yang mereka pakai. Ya. Pakaian yang minimalis, pakaian yang kekurangan bahan. Ya. Loh, salahnya sendiri matanya si cowoknya ngelihat. Loh, yang kita punya mata kok ya. Walau tidak disengaja ya tetap lihat. Walaupun kemudian kita bisa menundukkan atau memalingkan pandangan, dan setidaknya kita ngelihat. Wong di jalan kalau nggak ngelihat mau ngapain? Ya, masa neng dalan merem ya, wah nabrak enggak. Makanya kemudian sama-sama bisa saling menjaga. Yang perempuan menjaga pakaiannya, yang laki-laki menjaga apa? Matanya. Ya. Makanya banyak sekali perintah menundukkan pandangan, banyak sekali perintah memalingkan pandangan, dan bahkan zinanya mata ketika kemudian mata ini kita pakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Minusnya ya tadi Pak, begitu ini usia pernikahan, usia boleh nikahnya dinaikkan, maka kemudian yang terjadi apa? Ketika tidak ada keseimbangan di dalam menjaga generasi muda, maka akan banyak sekali kasus hamil di luar nikah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mampu nikah. Ini wajah-wajah sudah pengen nikah belum nih? Kita lihat wajahnya ini ya. Mana nih? Wajah-wajah mupeng nikah mana nih? Muka pengen nikah mana? Masya Allah. Oh ya, satu ya, udah ini ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kalau belum mampu nikah, sudah pengen tapi belum mampu, keluarga juga belum mampu, tidak mampu, falyasumhu, maka puasalah. Sehingga puasa ini menjadi salah satu terapi supaya bisa mengekang hawa nafsu atau supaya bisa mengekang yang namanya syahwat. Jadi teman-teman yang sudah mau pengen nikah, yang sudah muka pengen nikah, kok belum mampu, banyak-banyak puasa. Ya, banyak-banyak puasa. Makanya teman-teman ketika nanti masuk bulan Ramadan itu sudah tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan, sudah tidak tertarik untuk kemudian mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Kenapa? Dikekang dengan yang namanya amalan puasa. Ya. Jadi orang-orang yang rajin puasa ini orang-orang yang insya Allah dia lebih terselamatkan dari dorongan hawa nafsu atau syahwatnya, orang-orang yang rajin puasa. Tapi yang jadi masalah puasa itu lapar ya. Poso gak luwe ya gak poso berarti ya. Ya. Poso kok wareg berarti mampir ning warung ya. Lapar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di dalam surah Al-Furqan ayat yang panjang sekali 68 sampai 71. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang selain beserta Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, ya dia. Barang siapa yang melakukan demikian itu, termasuk diantaranya dia berzina, niscaya dia Allah, niscaya dia akan mendapatkan, saya ulangi, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, termasuk diantaranya dia menyekutukan Allah dan dia berzina, dan juga kemudian dia membunuh, maka akan mendapatkan pembalasan dosa dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara balasan dari orang yang melakukan zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dosa dan azabnya. Dia akan kekal dalam azab itu dan dalam keadaan terhina kecuali kalau dia bertobat. Maka kemudian Luqman berkata kepada anaknya, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, hati-hatilah dengan zina. Kenapa? Zina itu di awal zina dia lakukan perzinaan akan penuh dengan rasa khawatir. Coba, sama ada orang yang boncengan, atau ada orang yang jalan, ada orang yang ngedet. Tahu ngedet enggak ya? Kencan. Yang satu sudah nikah sah, suami istri. Yang satu belum nikah, artinya dia pacaran. Kira-kira yang lebih khawatir yang mana? Yang sudah sah nikah atau yang pacaran? Yang takut mana? Yang sudah nikah atau yang pacaran? Yang pacaran. Mereka jalan itu sambil ada rasa khawatir, sambil ada rasa gelisah, sambil ada rasa takut. Dan ketika mereka melakukan berzina sekalipun, mereka melakukan itu dengan penuh rasa khawatir, penuh rasa takut, tidak aman dan tidak nyaman. Beda kalau sudah nikah ya. Mereka melakukan itu dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa nyaman, dengan penuh rasa yang tenang. Dan bahkan memang yang dinanti-nanti adalah Allah karuniai ia keturunan. Coba,
Begitu istrinya melahirkan, seneng enggak? Seneng. Dan kalau kemudian sudah nikah lama belum dikaruniai keturunan, akan sedih. Coba orang pacaran melakukan zina, si perempuannya melahirkan, seneng enggak? Zina loh ini, seneng enggak? Aib. Yang malu apakah si pelaku saja? Enggak, orang tuanya juga malu, keluarga besarnya juga malu. Ya. Dan ternyata disampaikan oleh Luqmanul Hakim, dia melakukan itu dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan perasaan yang tidak tenang, dengan perasaan yang tidak nyaman. Dan apa yang terjadi? Ujung-ujungnya setelah dia melakukan perbuatan zina tadi, yang ada hanyalah rasa penyesalan. Ora cucuk, penake hanya berapa menit, tapi azabnya kekal. Sampai kemudian stres, sampai kemudian depresi, malu habis sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Apakah bunuh diri menyelesaikan masalahnya? Apakah bunuh diri menyelesaikan masalahnya? Malah tambah masalah. Masalah di dunia dan masalah di akhirat. Orang tuanya akan malu, anakku bunuh diri mergo hamil di luar nikah. Yang paling jahat laki-lakinya, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah menghamili, tidak mau tanggung jawab. Bahkan ada beberapa yang sengaja perempuannya atau si pacarnya ini dibunuh. Bahkan sempat terjadi berita kemarin, ada laki-laki yang kemudian, mohon maaf ya, ngebooking si PSK, kemudian berhubungan badan lah, berzinalah mereka di di hotel gitu ya, dan ternyata nggak mampu bayar. Akhirnya kemudian apa? Si PSK-nya ini dibunuh di kamar itu. Bayangkan, PSK-nya umurnya berapa? PSK-nya SMP. Umur SMP sudah open BO. Tahu open BO apa? Senyummu itu meragukan ini. Kita harus pengalaman. Iya, Pak. Itu 12 tahun dibunuh, Pak, di kamar, Pak. Tapi apa ya? Satu, pembunuhannya bikin kita terkejut juga. Yang kedua, SMP, Pak, sudah open BO, Pak. Ya Allah, iya kok kamu tahu? Wah, ini perlu di cross check nih. Ciri-cirinya pakai baju kotak-kotak. Allahu Akbar. Coba dengarkan ini teman-teman, dengarkan ini. Perkataan dari Imam Syafi'i. Apa? Zina adalah hutang. Zina adalah hutang. Coba kita perhatikan perkataannya Imam Syafi'i. Saya bacakan artinya. Ini nasihat yang panjang. Maaf, jaga kehormatan para wanita yang menjadi mahram kalian. Hindari segala yang tidak layak dilakukan seorang muslim. Sesungguhnya zina adalah hutang. Jika kamu sampai berani berzina alias berhutang tadi, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Pahami? Zina itu utang, tebusannya nanti keluarga. Makanya kemarin saya sampaikan ada berapa banyak suami istri nikah kemudian punya anak laki-laki perempuan, laki-laki menghamili orang, perempuan dihamili orang. Ternyata apa? Pasangan suami istrinya dulu pernah berzina dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diazab dia. Apa azabnya? Diberikan anak, diberikan keturunan yang kedua-dua anaknya ini berzina. Dari perlakuan zinanya orang tua yang dulu pernah dilakukan tetapi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hati-hati, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Pahami ini. Bisa jadi bukan mereka berzina, tapi mereka sakit-sakitan, mereka kecelakaan, mereka kena masalah ini, mereka kena masalah itu. Ya, diakibatkan karena perbuatan zina. Ya, tebusannya ada pada anggota keluargamu. Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, bisa jadi di keluarganya akan dizinai dengan harga 1/4 dirham. Artinya apa? Lebih buruk, lebih hina. Siapa yang berzina akan dibalas dizinai meskipun dengan tebusan tembok. Ya, ini ya, jika orang cerdas, pahamilah hal ini. Mereka, wahai mereka yang merampas kehormatan keluarga seorang dan menyusuri jalan maksiat, Anda hidup tanpa dimuliakan, akan dihinakan. Jika Anda benar-benar bebas dari belenggu pengikat, tak selayaknya engkau mencabik kehormatan seorang muslim. Ini jamaah nasihat dari Imam Syafi'i, ya. Makanya kemudian teman-teman ingat tidak kisahnya Rasulullah yang didatangi oleh salah seorang pemuda yang pengen berzina? Cerita dari Abu Umamah. Nabi SAW didatangi oleh salah seorang pemuda yang kepingin berzina. Ngomongnya bagaimana? Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ngomongnya sama Rasulullah ini. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kemudian para sahabat pun langsung bergegas mendatangi pemuda tadi dan menghardiknya. Wis, orang sopan sama Rasulullah kok minta diizinkan berzina, nggak punya adab, kurang ajar kamu. Bahkan bisa kamu gila ya nih, minta sama Rasulullah zina, padahal konsekuensi dari zina apa? Kalau sudah nikah dirajam, kalau belum nikah maka akan dicambuk dan kemudian akan diasingkan. Diasingkan kalau zaman sekarang namanya penjara. Diisolasi dia, diasingkan. Tapi Rasulullah SAW faham. Beliau tidak menghardik, beliau tidak mencela. Ini lembutnya Rasulullah luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan, mendekatlah, sini. Maka kemudian beliau tadi mendekati, pemuda tadi mendekati beliau dan duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya baik-baik, kan tadi kamu minta izin untuk zina? Iya ya Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, relakah kalau ibumu dizinai orang? Kamu rela enggak kalau ibumu dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Kamu begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Kemudian sekarang, relakah engkau jika putrimu dizinai orang? Nanti kalau kamu punya anak, anakmu perempuan, terus anak perempuanmu dizinai sama orang, kau mau enggak? Tidak demi Allah ya Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Sekarang, relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai orang? Kamu punya kakak perempuan, kamu punya adik perempuan, bagaimana kalau mereka itu dizinai sama orang lain? Apakah kamu rela? Tidak demi Allah ya Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Kemudian, relakah engkau jika bibimu dizinai orang? Tidak demi Allah ya Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Terakhir, relakah engkau jika bibi dari ibumu dizinai orang lain? Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di dada orang pemuda tadi, sembari beliau mengatakan, ya Allah, ampunilah kekhilafannya ya Allah, sucikanlah hatinya dan jaga kemaluannya. Setelah kejadian tersebut, pemuda tadi mengatakan, setelah kejadian itu dadanya dipegang oleh Rasulullah dan didoakan,
Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya ya Allah. Maka pemuda itu tadi tidak pernah lagi kepingin berzina. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka zina itu utang, zina itu hutang, tebusannya adalah keluarga. Enaknya paling berapa menit sih? Dan itu pun kita harus melakukan dengan rasa penuh takut, khawatir, gelisah, tidak nyaman. Akhirnya setelah melakukan itu apa? Penyesalan. Bahkan dia melakukan itu harus mengeluarkan duit, harus kemudian siap terhadap apa? Nyon pangapunten, penyakit yang menular, AIDS, HIV ya. Tetapi ternyata nikmat di waktu yang singkat berujung azab yang berkepanjangan, azab dan kehinaan yang berkepanjangan, dan itu menjadi hutang yang akan menebus adalah keluarga. Hati-hati banget ya Allah. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan kami sampaikan beberapa bahaya dan hukumnya, beberapa bahaya atau dosa zina. Secara singkat kami sampaikan, ini referensinya dari Ad-Dawa ya, Ad-Dawa karya dari Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Mafasidiz zina. Wah, ini teman-teman perhatikan ya, kalau mau dicatat boleh, kalau nggak bawa ya diingat aja. Ada sekian banyak bahaya dari perbuatan zina. Yang pertama, menghilangkan kemaslahatan alam. Karena ketika zina sudah merajalela, maka itu termasuk diantara sebab kenapa Allah turunkan musibah dan bencana. Ketika zina sudah merajalela. Yang kedua, maksiat yang melemahkan pengagungan terhadap Allah. Sudah orang ini nggak punya rasa malu sudah. Ya. Dia berzina padahal dia sedang diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, maksiat yang menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Para pezina akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, maksiat yang mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan. Dia sudah tidak sadar bahwasanya dia senantiasa ada pada pengawasan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apa yang mereka lakukan walaupun mereka berada di dalam kamar hotel yang Allah tahu, dilihat sama Allah ketika kemudian melakukan perzinaan. 5, menyebabkan tercampurnya nasab atau keturunan. Makanya bagi para wanita setelah ditinggal wafat oleh meninggal dunia oleh suaminya atau bercerai, ada masa iddah. Supaya apa? Salah satu di antara hikmahnya supaya tidak tercampurnya nasab. Siapa tahu dia sudah dibuai oleh suaminya atau mantannya tadi. Ya. 6, menyebabkan kehancuran rumah tangga. Nanti ada istilahnya pelakor. Apa pelakor? Tahu pelakor enggak teman-teman? Enggak tahu? Jangan sok polos loh ya. Ya. Pelakor, perebut laki orang. Kalau perebut istri orang apa ya? Ya. Akhirnya apa? Menyebabkan rumah tangganya hancur sudah. Padahal Bu, ketika ada laki-laki atau suami yang selingkuh, ternyata, ini survei Bu, ini survei ini ya.
Nek coro-coro ini ya penelitian tipis-tipis ya. Ternyata si wanitanya itu dengan istrinya itu kalau dijajar kayak masih bagus istrinya. Istri yang halal, tetapi disinilah syaitan menghiasi yang buruk menjadi nampak indah di mata, yang akhirnya kemudian dia berselingkuh. Padahal Allah sudah berikan pasangan yang halal, yang masya Allah itu yang terbaik untuk dirinya. Menyebabkan kehancuran rumah tangga. 7, membawa kerusakan dunia dan agama si pelaku. 8, membawa siksa di kuburnya dan diancam masuk neraka. 9, banyak kehormatan yang terinjak-injak dan terjadi kezaliman. 10, menyebabkan kefakiran dan rizki yang tidak barokah. Hati-hati. Mereka para pezina Allah cabut berkahnya, yang sehingga 2 kemungkinannya, dia akan miskin terus, seret rizkinya, atau yang kedua dia bergelimangan harta tetapi Allah cabut berkahnya, yang sehingga ketika Allah cabut berkahnya yang terjadi adalah masalah dan masalah, sakit dan sakit, musibah dan musibah, kecelakaan dan kecelakaan. Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. 11, memendekkan umur. Wah, hati-hati, cepat mati ya. Ya. Pelaku perzinaan. Yang ke-12, menghitamkan wajah. Wah, ini siapa yang wajahnya hitam? Ini bukan warna kulit loh ya. Ini bukan warna kulit. Tetapi mungkin apa ya, berbicara tentang aura ya kan ya, atau kalau dalam bahasa TCM itu namanya apa Pak Iwan ya, sen itu apa ya, pancaran dari wajah itu. Masya Allah, antum bisa lihat kan orang yang menjaga wudhunya, orang yang sergap sholat itu wajahnya berseri, bercahaya, glowing. Masya Allah, glowing yang natural, glowing yang alami. Ya. Nek glowingnya ngene-ngene iki ya nglengo ya. Ya Allah. Ya. Menghitamkan wajah, auranya redup. Ya, sennya redup. Ya. Menghitamkan wajah. 13, mencerai-beraikan hati dan membuat hati menjadi sakit. 14, mendatangkan kegelisahan, kesedihan dan ketakutan. 15, menghilangkan kebaikan dan amal taat. 16, menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. 17, memalingkan hati, ya, memalingkan hati senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. 18, menjadikan pelakunya berada dalam tawanan syaitan dan penjara syahwat. Apa maksudnya? Mesti tuman, mesti kecanduan, mesti ketagihan. Coba lihat mereka yang suka nonton film porno. Ki wonge ya tak iki. Allah. Oh. Kecanduan dia, ketagihan. Ya. Neng kolah nggawa HP ya. Wah, ya Allah. Neng kolah suwe banget iki ngopo ya. Repot ya. Kayak nggawa HP sisan ya. Ternyata setiap malam wajahnya bercahaya itu bukan karena aura ya, tapi karena apa? Sinar HP ya. Turu lampunya dipateni nyetel HP ya. Kan kalau di pondok nggak boleh bawa HP kan? Boleh enggak? Wah, bahaya nih nek boleh ya. 19, menjatuhkan derajat dan kedudukannya di sisi Allah dan di sisi makhluknya. 20, melemahkan fungsi akal. Ini jadi bebel, jadi bodoh. Orang yang suka nonton film porno, orang yang suka melakukan perzinaan atau dosa kemaluan lainnya, itu membuat apa? Kecerdasan dan kepinterannya menurun. Bebel, jadi bodoh nanti.
Hati-hati ini ya. Wah, ya. Oke, bentar lagi. Terus menghapus keberkahan agama dan dunia. 22 memutuskan hubungan hamba dengan Robnya, diabaikan oleh Allah. 23 menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. 24 maksiat adalah bantuan manusia kepada yaitu syaitan. 25 menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan dirinya sendiri dan keluarganya. 26 menghambat perjalanan hati menuju kepada Allah. 27 malaikat-malaikat rahmat akan menjauh darinya. 28 mendekatkan kepada syaitan-syaitan yang terlaknat. 29 menjerumuskan kepada seburuk-buruknya maksiat. 30 menghilangkan rasa malu. 31 menghilangkan rasa cemburu. 32 maksiat penyebab kebinasaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir 33 menyebabkan penyakit gonorrhea. Apa itu? Kencing nanah, sipilis, dan AIDS, penyakit yang membuat rusak kemaluan dan tubuhnya, atau penyakit-penyakit yang lain. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali penyakit-penyakit yang disampaikan di sini. Ya. Tapi ini baru indikasi. Tapi kalau penyakit kemaluan ya tadi jelas. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau sudah pengen nikah, mampu nikah ya nikah. Ini tarabek ini saiki ini, sapa sing pengen nikah? Ijab ke saiki ini ya. Oh. Wes daripada ning pondok malah mikir nerno ya toh, wes rabi ngono kene ya. Nikah. Ya. Syaratnya kan gampang. Satu apa? Laki-laki ada saksi, 2 saksi. Dari pihak perempuan wali. Ada mahar minimal bindrat, cincin besi. Ya, sudah ada itu, bisa dinikahkan. Sapa kene sing ndang pengen nikah sapa? Kamu. Udah. Ya. Oke. Kalau belum mampu, sudah pengen belum mampu, fal yasumhu, banyak-banyak puasa. Ya, dan dekati orang soleh, lazimi majelis ilmu. Ya, dekat dengan orang-orang soleh, dan jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.